Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kita akan melanjutkan pembahasan zat aditif atau zat tambahan dengan zat aditif atau zat yang bisa menimbulkan kecanduan. Nah, zat aditif adalah zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Jadi, akibatnya bukan cuma ke badan, ke organ tubuh, tapi juga ke sikap, cara berpikir, dan tingkah laku. Oke, yang pertama kita bahas adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang saya bilang di sini kebanyakan berasal dari tanaman. Memang di Wikipedia dikatakan bisa juga bukan dari tanaman, tapi kalau yang dari tanaman ini sudah pasti itu adalah narkotika, karena ada juga yang disintetis ya. Tapi kata kunci dari pembahasan di banyak sumber adalah tanaman gitu ya, berasal dari tanaman. Zat ini dapat memicu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Dan contoh yang saya ambil di sini adalah ganja, kokain, dan juga opium. Masih ada yang lain, tapi saya mau batasi sampai di sini saja. Oke, ini bentuk tanamannya, hampir seperti singkong ya kalau ganja atau cannabis sativa. Kemudian ini kokain. Jangan salah ya untuk dengan kokoa. Kalau kokoa itu kan coklat ya. Ini Erythrocylum coca. Kemudian ini opium. Sebenarnya gini ya, bunganya indah ya, tapi ini bahaya nih. Papaver somniferum. Nah, untuk ganja itu sendiri biasanya digunakan di linting, itu di rokok gitu ya. Tanda tanya penyalahgunaannya adalah gembira dan tertawa tanpa sebab, santai, lemah. Ini santainya santai yang slow banget gitu ya, bukan yang santuy gitu ya. Banyak bicara sendiri, pengendalian diri menurun, susah tidur, mata merah, tidak tahan terhadap cahaya. Kalau kokain, ini sebenarnya ada plusnya. Dia digunakan sebagai anestetik atau pembius atau penghilang rasa sakit ya, memiliki efek merangsang jaringan otak di bagian sentral. Nah, kalau disalahgunakan, dia suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh, gelisah, denyut jantung bertambah, mual, muntah, gitu ya. Dan gejalanya ini, bisa aja beberapa begitu. Ini contohnya ya, penampilan yang orang yang 7 tahun memakai kokain. Opium dikenal dengan sebutan candu, morfin, heroin, putau. Sebenarnya tujuan medisnya adalah untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri. Namun sering disalahgunakan, rasa sering mengantuk, perasaan gembira berlebihan, bicara sendiri, cenderung melakukan kerusuhan, merasakan nafas berat, ukuran pupil mengecil, sulit berpikir. Nah, itu tadi narkotika yang berasal dari tanaman. Sekarang psikotropika ya. Yang tergolong psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan golongan narkotika. Zat ini dapat memberikan pengaruh selektif, pengaruh tertentu pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini saya kasih contoh LSD ya. LSD ini menimbulkan halusinasi. LSD ini bisa ditemukan di obat tidur ya. Menimbulkan halusinasi atau persepsi semu. Zat ini dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian amfetamin ya. Nah, ekstasi dan sabu adalah hasil sintesis dari amfetamin. Jadi kalau amfetamin itu juga kita ingat aja sabu atau ekstasi yang mungkin kita pernah dengar di televisi. Zat ini menimbulkan gejala siaga, percaya diri, euforia, atau perasaan gembira yang berlebihan, tidak mudah lelah. Ya, makanya ada alasan bagi orang yang artis gitu, yang kegiatannya banyak, supaya dia tetap semangat, dia pakai sabu. Padahal kan ini keliru ya, karena efeknya bukan cuma ini saja. Nah, kemudian zat aditif yang lain. Tadi kan kita ngomongin narkotik, kemudian kita ngomongin psikotropika, kemudian ini zat aditif yang lain. Dimasukkan apakah berbahaya kayak yang depan? Enggak sih, enggak berbahaya kayak yang depan, tapi ini bisa menimbulkan kecanduan. Nah, kafein. Nah, siapa yang nggak suka kopi nih? Kalau saya sendiri saya suka kopi ya, terutama kopi hitam.
meskipun masih pakai gula sedikit. Ini efek plusnya adalah tidak mengantuk, meningkatkan stamina atau energi ya. Oh, ini udah ada energi. Meningkatkan stamina, meningkatkan energi, antioksidan, meningkatkan konsentrasi. Itu plusnya ya. Jadi makanya kalau lagi ngerjain tugas misalnya, atau kamu ngerjain tugas ngerjain PR di sekolah, butuh kesegaran gitu, pakai kopi gitu ya. Nah, tapi ada juga akibat buruknya, jantung berdebar misalkan. Tapi nggak buat semua orang. Kemudian insomnia atau susah tidur karena mungkin ngopi saat yang salah. Tapi saya cerita-cerita dengan teman saya bahwa teman saya mau minum berapa kopi pun tidur dengan nyaman aja gitu ya. Ya itu nggak tahu, kalau saya minum kopi jam 9 malam itu wah bisa susah sekali tidur itu. Kemudian ini double maaf ya, jantung berdebar, insomnia, sering buang air kecil, dan sakit lambung. Nah, buat yang sakit mah sendiri, tentu saja kopi itu harus dipilihin ya. Mungkin apakah itu Arabica atau Robusta, karena itu ada yang lebih friendly ke lambung. Oke, kita lanjutkan. Zat aditif yang lain, nikotin nih. Apa ini? Rokok ya, rokok. Karena nikotin itu adalah didapatkan dari tembakau. Nah, plusnya apa ini? Susah nemuin plusnya ya. Karena kenapa orang suka ngerokok sih? Karena rasanya enak gitu, ya. Karena rasanya mungkin enak. Tapi akibat buruknya lebih banyak. Jadi saya anjurkan buat kalian yang belum pernah ngerokok, jangan ya, nggak perlu ya, banyak negatifnya. Plusnya dulu ya, plusnya adalah tidak mudah lapar, karena emang zat ini di dalam rokok itu kayak ngirim pesan ke otak kita gitu. Jadi kita tuh nggak mudah lapar gitu. Kemudian kalau dibilang meningkatkan konsentrasi, iya banyak sih, soalnya kan lihat banyak orang gitu katanya sih kalau nggak ngerokok dulu nggak konsentrasi, entah ini kebiasaan atau bukan. Tapi saya masukin lah meningkatkan konsentrasi. Sedangkan negatifnya banyak mengandung zat berbahaya ya, seperti tar dan nikotin. Ya, masih tar aja dulu ada penelitian gitu ya. Kalau rokok diisep kemudian dia dilarutkan asapnya dalam air, ternyata jadi bentuknya kayak aspal gini. Jadi pilihan sih, kalau menurut saya tidak merokok lebih keren. Penyebab berbagai kanker nih, saya udah kumpulin gambar-gambar nih ya, kanker dari berbagai macam. Memang kalau orang rokok langsung kena kanker, enggak sih, enggak. Itu juga ada kofaktor tertentu gitu ya, yang kalau orang ini ngerokok biasa aja, orang yang itu ngerokok jadi ada kankernya gitu. Tapi lebih baik tidak bermain-main dengan zat yang berbahaya, karena enaknya nggak seberapa dibanding akibatnya. Gangguan jantung, kerusakan janin, gangguan kulit, dan masih banyak lain lagi ya. Karena ini sifatnya kan karsinogen ya, atau bisa menyebabkan kanker gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas gini. Kalau di soal-soal, misalnya di soal-soal ujian gitu, yang sering muncul adalah akibat fisik atau psikologis. Akibat fisik tuh gimana? Misalnya nih, badannya jadi kurus, itu akibat fisik. Kalau akibat psikologis, mudah marah, mata merah, akibat fisik kalau kayak gitu. Kemudian suka tertawa sendiri, itu berarti psikologis gitu. Jadi biasanya cuma ditanya fisik, akibat fisik apa, akibat psikologis apa, bukan jenis ekstasi, fisik psikologisnya gimana, kafein fisik psikologisnya gimana. Misalnya nggak serumit itu. Dan kemudian ada lagi pembeda adalah berdasarkan efeknya, maka zat adiktif dibagi menjadi 3, yaitu stimulan, kemudian depresan, dan halusinogen. Kita mulai dengan yang stimulan. Stimulan itu merangsang sistem kerja. Kata kunci merangsang ya, berarti dia jadi bekerja gitu ya. Contohnya amfetamin. Kalau kita udah ngomongin amfetamin, kita ngomongin ekstasi sama sabu ya. Kemudian kokain, kemudian kafein dan nikotin ya. Meskipun kafein dan nikotin tidak seberbahaya yang lain, terutama kafein ya. Akibatnya, obat jenis ini memberikan pengaruh pada percepatan denyut jantung, peningkatan gula darah, merasa energi menjadi berlebihan, sehingga mampu beraktivitas malam suntuk alias bergadang.
Oke, berikutnya depresan. Depresan adalah lawan dari stimulan. Dia caranya memperlambat kerja sistem saraf ya. Berarti kebalikannya, kalau stimulan dia jadi semangat, depresan dia jadi santuy banget gitu ya. Contohnya adalah heroin, morfin, barbiturat atau yang bisa ditemukan di pil tidur, alkohol, metadon. Akibatnya memberikan pengaruh pada penurunan tingkat kesadaran, merasa ngantuk, mengurangi stres, dan kecemasan. Ya, ini bisa diberikan orang dengan resep dokter dengan takaran tertentu, tidak bisa disalahgunakan gitu ya untuk pengobatan depresi misalnya. Kemudian halusinogen menimbulkan halusinasi atau khayalan. Itu contohnya adalah LSD, ganja atau marijuana ya, ganja dan marijuana sama ya. Akibatnya ketidaknormalan jiwa dan kesalahpahaman terhadap lingkungan yang diciptakan. Jadi tidak bisa membedakan mana yang khayalan, mana yang kenyataan, sehingga ini bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan mengenai zat adiktif, singkat, padat, dan semoga jelas buat kamu, dan semoga juga ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.